Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai mata kuliah teori informasi, yaitu sebagai tugas untuk penilaian ujian akhir semester. Langsung saja. Nah, di sini sudah terdapat materi teori informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada information theory, yang kedua ada overview of information theory, yang ketiga ada probability, entropy and inference, yang keempat ada cryptography. Langsung saja. Materi pertama yaitu adalah information theory, di mana teori informasi menjadi dua pertanyaan fundamental di dalam teori komunikasi, yaitu berapa besar kompresi data atau kompresi sumber informasi dapat dilakukan? Jawabannya adalah entropi H. Yang kedua, berapa besar kecepatan transmisi suatu komunikasi? Di mana jawabannya itu adalah kapasitas kanal C-nya. Nah, yang pertama, di mana pada tahun 1940-an ada pendapat bahwa menaikkan rate transmisi melalui kanal komunikasi akan menaikkan probability of error. Di mana menurut Shannon itu membuktikan bahwa pendapat di atas tidak benar. Selama rate transmisi lebih rendah dari kapasitas kanal, kapasitas dapat dihitung dari derau di kanalnya. Shannon juga berpendapat bahwa proses acak speech musik mempunyai nilai kompleksitas yang tidak dapat diperkecil, di mana nilai tersebut adalah batas kompresi sinyal yang diberi nama entropi. Bila entropi sumber informasi lebih kecil dari kapasitas kanal, maka komunikasi bebas error secara otomatis dia bisa dicapai, di mana ada dua ekstrem, entropi yaitu kapasitas kanal, di mana semua cara-cara modulasi dan kompresi data terletak di antara dua ekstrem tersebut. Yang ketiga, besaran-besaran dalam teori informasi itu ada sumber informasi, kandungan informasi, entropi, joint entropi, conditional entropy, mutual information, yang didefinisikan sebagai fungsi peluang atau distribusi peluang, lalu ada kapasitas kanal. Selanjutnya ada klasifikasi sumber informasi, yaitu ada memori, di mana munculnya simbol bergantung pada simbol sebelumnya, ada memoryless, yaitu munculnya simbol tidak bergantung pada simbol sebelumnya, lalu ada sumber informasi discrete, memoryless itu disebut juga dengan discrete memoryless source atau DMS. Selanjutnya kita akan bahas overview of information theory. Jadi information theory ini tuh terdapat di beberapa bidang, yaitu seperti di fisika, ekonomi, matematik, statistics, dan ada juga di computer science. Di sini kita akan bahas information theory dalam computer science. Nah, di mana kita di sini sudah terdapat beberapa di zaman seperti ini tuh terdapat beberapa digital communication, yaitu ada printer, kita bisa juga melalui laptop, komputer ataupun notebook, pad. Lalu kita juga bisa mendapatkan information itu dari suatu handphone atau gadget. Nah, selanjutnya apa sih itu information theory? Jadi, teori informasi adalah ilmu yang berhubungan dengan konsep informasi, pengukurannya, dan penerapannya. Selanjutnya, mengapa sih kita mempelajari teori informasi? Jadi, tujuan teori informasi itu adalah yang pertama, memecahkan masalah komunikasi, transmisi informasi dengan cara yang efisien, yaitu menggunakan waktu dan ruang minimumnya. Lalu, untuk revolusi teknologi komunikasi yang menangani informasi dan transmisi secara efisien menjadi persyaratan yang diperlukan bagi seorang insinyur komputer. Selanjutnya kita akan bahas masalah mendasar dalam transmisi information. Di sini sudah terdapat seorang tokoh, yaitu Claude Shannon, di mana dia berpendapat bahwa cara membangun komunikasi yang handal melalui saluran yang tidak dapat diandalkan. Sasaran menurut Claude Shannon ini adalah sinyal yang diterima sama dengan sinyal yang ditransmisikan. Contoh salurannya itu ada suara, udara, telinga, sitoplasma mata, serv optik, telepon, otak, kawat tembaga telepon, dan masih banyak lagi. Berikut ada sistem komunikasi digital, di mana berikut adalah prosesnya.
dari input message, lalu menggunakan input transmitter, channel receiver, output transducer, lalu menghasilkan output message-nya, di mana sinyal yang diterima adalah sinyal ditransmisikan ditambah kebisingannya. Selanjutnya terdapat 3 jenis informasi. Yang pertama itu ada informasi sintaksis, terkait dengan struktur pesan atau karakter yang membentuk informasi. Lalu ada informasi semantik, yaitu terkait dengan makna pesan. Dan yang ketiga ada informasi pragmatis, terkait dengan penggunaan dan efek dari pesan. Nah, berikut sumber-sumber informasi. Jadi, kita tuh bisa mendapatkan informasi dari beberapa sumber. Seperti contoh, itu yang pertama dari books atau teks berikut ini, contohnya. Lalu dari pembicaraan, komunikasi antar dua orang, ataupun bisa didapatkan dari fotograf berikut ini. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber atau berbagai cara. Nah, selanjutnya tujuan utamanya. Bagaimana urutan simbol atau informasi sinyal tersebut dapat dikodekan secara efektif untuk transmisi dengan cara listrik. Jadi sumber informasinya itu yang pertama tanpa memori, simbol yang dihasilkan dari sumber pesan bersifat independen, lalu ada tidak bergerak, gagasan tentang sumber yang tidak bergerak tidak menuntut perubahan terhadap waktu, dan ada diskrit yaitu sumber menghasilkan simbol independen dalam satuan waktu yang berbeda. Nah, di sini sudah terdapat transfer informasi lintas salurannya. Berikut adalah proses-prosesnya. Dari search menjadi search coding, channel coding, lalu menjadi channel. Di sini akan terjadi proses channel decoding dan search decoding, lalu menjadi receiver. Nah, selanjutnya ada juga seorang tokoh yaitu Ralph Hartley, di mana dia membuat suatu rumus di mana H sama dengan log S pangkat N sama dengan N log S. Di mana H itu adalah informasi, S itu adalah jumlah informasi simbol yang mungkin, dan N itu adalah jumlah simbol yang transmisi. Jadi, apa sih itu entropi? Entropi itu adalah pengukuran informasi, kejutan, ataupun ketidakpastian yang melekat pada kemungkinan hasil variabel. Selanjutnya kita akan bahas materi yang ketiga, yaitu probability, entropy, dan inference. Jadi, pertama kita akan bahas probability ensemble. X ensemble itu adalah triple X, AX, PX, yang hasilnya X, harusnya ini X ya, adalah nilai variabel acak yang mengambil salah satu set nilai yang mungkin dari AX ini. Dimana berdasarkan probabilitasnya itu PX sama dengan P1, PI, P2, sampai seterusnya hingga P berikut ini. Dengan P sama buka kurung X sama dengan AI, itu sama dengan PI, di mana PI-nya adalah PI-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi singkatnya itu notasi singkat kadang-kadang akan digunakan, misalnya itu seperti berikut ini, mungkin ditulis seperti berikut menjadi AP, AI, dan PX, di mana X adalah variabel acak X dengan serangkaian kemungkinan hasilnya. Selanjutnya ada contoh sebuah surat yang dipilih secara acak dari sebuah huruf dokumen Inggris, di mana pernyataan manual untuk Linux-nya. Di sini sudah terdapat, jika tutup subset AX itu, maka rumusnya seperti berikut. Nah, di sini sudah terdapat surat yang dipilih secara acak, di mana F itu adalah vokal dari angka atau alfabetnya, di mana terus P itu adalah dari vokal itu A, I, U, E, O, lalu dapat kita hasilkan PF itu 0,06 ditambah 0,09 ditambah 0,06 tambah 0,07 tambah 0,03 menghasilkan 0,31. Selanjutnya, di mana sebuah joint ensemble XY itu adalah sebuah ensemble di mana setiap fase adalah pasangan yang dipesan X dan Y dengan X sigma A X sama dengan A1 sampai seterusnya, dan Y sigma A itu B1 sampai seterusnya. Sini kami menyebutkan P buka kurung X, Y itu probabilitas bersama X dan Y. Di mana koma adalah opsional,
ketika menulis pasangan di pesan, sehingga XY itu menuju sama dengan X, Y, NB dalam join ensemble XY dua variabel tidak selalu independen. Nah, berikut ini adalah contoh kemungkinan big grams XY dari dokumen bahasa Inggris. Kemungkinan big grams XY dari dokumen bahasa Inggris itu seperti berikut ini. Lalu, kemungkinan kecil kita dapat memperoleh probabilitas pinggir PX dari joint venture PX, Y itu dengan hasil berikut ini. Kita bisa lihat di sini. Demikian pula dengan menggunakan notasi singkat, probabilitas marginal dari Y pun sama. Hanya di sini dia Y sigma AY dan di sini X sigma AX. Lalu P-nya itu dia X sama dengan AI, Y, di sini PX sama PX, Y. PX dan PY itu identik. Nah, dapat kita lihat di sini. Selanjutnya kita akan bahas fourth word dan inverse probabilities. Problem probabilitas selanjutnya ialah suatu model generatif yang menggambarkan proses yang diasumsikan dapat menghasilkan beberapa data, di mana tugasnya itu adalah menghitung distribusi dari berbagai ketimuran atau perkiraan dari sejumlah kuantitas yang bergantung pada data. Seperti halnya probabilitas masalah, terbalik probabilitas masalah, melibatkan model proses, tapi bukan menghitung pembagian probabilitasnya. Di mana beberapa kuantitas yang dihasilkan oleh proses, kami menghitung probabilitas kondisionalnya dari satu atau lebih dari variabel yang belum kami amati prosesnya. Di mana diberikan variabel yang diamati, di mana hal ini selalu membutuhkan penggunaan teorema Bayes. Selanjutnya ada inverse probability. Ada contohnya itu seperti ada 11 guci berlabel 0 oleh 0, 1, 2, dan 10, sampai 10, di mana masing-masing itu berisi 10 bola. Di mana guci U berisi U bola hitam dan 10 U itu bola putih. Fred memilih pot U secara acak dan menarik waktu N dengan mengganti dari guci tersebut. Didapatkan NB hitam dan NG putih. Di mana Fred, teman Bill itu lihat jika setelah N sama dengan 10 tarik NG3 kulit hitam telah ditarik, apakah kemungkinan bahwa guci yang digunakan Fred adalah guci O? Dari sudut pandang Billy, Bill tidak tahu nilai U itu. Di sini kita dapat menggunakan atau menyimbolkan seperti berikut ini untuk mempermudahnya. Selanjutnya ada probability versus likelihood, di mana untuk tetap U-nya itu seperti berikut, mendefinisikan probabilitas atas NB untuk tetap NB sama, mendefinisikan kemungkinan dari U, yaitu di mana peluang digunakan untuk menemukan kemungkinan terjadinya situasi tertentu. Kemungkinan digunakan untuk secara umum memaksimalkan kemungkinan terjadinya situasi tertentu, di mana kemungkinan besar bergantung pada hasil, di mana kemungkinan terkait dengan hipotesis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan bahas materi keempat atau materi terakhir itu kriptografi. Kemungkinan kita membutuhkan tiga kolom ini yaitu A, B, dan intruder atau pengacau, di mana tiga kolom ini merupakan keamanan komunikasi atau communication security. Nah, selanjutnya kita akan bahas deskripsi masalah. Contohnya Ali ingin mengirim pesan rahasia Bonnie masalah. Dengan pesan ini mungkin dapat dilihat oleh orang lain. Dimana kemungkinan cara mengintercept suatu pesan itu adalah yang pertama, mencuri surat dari kotak surat atau mencuri dengar suatu pembicaraan telepon seseorang. Dimana kemungkinan solusinya itu menyembunyikan fakta setelah dikirimnya pesan atau menyembunyikan pesan rahasia tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada menyembunyikan fakta telah mengirim pesan. Di sini kita dapat menggunakan tinta tak terlihat atau sembunyikan pesan di dalam teks yang lebih besar, di mana kita gunakan font yang sangat kecil, digunakan untuk sebagai ukuran anti pemalsuan. Lalu contoh dari zaman dahulu, seperti contoh mencukur kepala budak dan menaruh pesan di kepala botak budak. Ketika rambutnya telah tumbuh, cukup untuk menyembunyikan teks tersebut, di mana budak itu dikirim ke orang lain yang mencukur kepala budak itu untuk diterima pesannya.
Jadi walaupun demikian, semua pesan yang terkirim akan dalam bentuk plain text atau non-encrypted text. Selanjutnya menyembunyikan pesan rahasia tersebut, yaitu menggunakan ciphertext atau encryption. Di mana encryption itu adalah proses yang mentransformasikan suatu plain text atau pesan asli ke bentuk pesan lain, yang dimana umumnya terlihat seakan-akan untayan simbol yang tidak mempunyai arti dengan menggunakan algoritma tertentu. Hasilnya disebut dengan ciphertext atau data yang telah ditransformasikan dari encrypt. Di mana algoritma yang digunakan disebut dengan ciphers. Bidang mempelajari ciphers ini disebut dengan cryptography yang kita bahas ini. Selanjutnya itu ada private key cipher. Di sini kita dapat memprivate kuncinya. Berikut prosesnya itu dari message itu clear text atau plain text. Lalu di sini kita kunci key-nya. Setelah itu kunci lagi, baru agar dapat sampai ke orang yang kita tuju. Selanjutnya ada istilah dasar yaitu kriptologi, to be very precise yaitu cryptography, kode desain atau perancangan kode kriptografi, lalu ada pemecah kode cryptanalysis. Di mana kriptologis itu ada cryptographer dan cryptanalysis. Encryptions atau encryption itu scrambling data into unintelligible to unauthorized parties, atau mengacak data menjadi tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada decryption atau decipher, yaitu tidak mengacak atau unscrambling. Lalu ada contoh algoritma cipher atau old version, di mana mengganti cipher, huruf diganti dengan huruf lain atau simbol atau beberapa simbol seperti berikut ini. Contohnya itu A jadi 1, B jadi 2, C menjadi 3, dan seterusnya. Contoh lainnya juga bisa jadi A menjadi 26, B 25, C menjadi 1. Lalu ada persyaratan umumnya, di mana kita harus punya suatu prosedur untuk merestore plain text dan encrypt text tanpa ambiguity. Perlu one-to-one, huruf-huruf yang berbeda harus diganti oleh simbol-simbol yang berbeda juga. Selanjutnya ada modular arithmetic, di mana pada Caesar cipher algoritma berikut digunakan. Jika n adalah huruf di alfabet, maka huruf ini digantikan dengan huruf lain yang bilangannya adalah seperti n plus k. Lalu huruf ini adalah sisa dari pembagi n plus k dengan 26. Sebagai contoh, ambil k-5 adalah huruf X. Lalu ada cryptanalysis dari Caesar cipher, di mana ruang kunci itu 0125. Rentan terhadap serangan brute force, di mana misalnya pecahkan ciphertext U, No, U, Y, Z, G, Z, K. Di mana perlu mengenalinya ketika memiliki plain text. Bagaimana sih jika plain text ditulis dalam bahasa Swahili, di Arab, ataupun di kanji? Cipher substitusi benar-benar hancur oleh frekuensi analisis. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Lalu ada frekuensi analisis ditemukan oleh orang Arab bernama Al-Kindi, di mana secara statistik mungkin saja menentukan seberapa sering sih tiap huruf muncul dalam suatu teks biasa. Untuk menganalisis teksnya itu, yang pertama, hitung banyaknya kemunculan tiap huruf dan bagi dengan total kata pada ciphertextnya, lalu bandingkan hasilnya dengan tabel frekuensi, dan catatannya itu, metode ini secara efektif dapat diterapkan ke teks yang lebih besar atau ke teks yang besar. Selanjutnya ada kelemahan dari substitution cipher itu. Pertama, setiap huruf selalu di-encode dengan simbol yang sama, di mana menyebabkan frekuensi analisis alat yang efektif untuk melakukan break the code. Di mana masalah lainnya itu, mengetahui konteks pesan adalah sangat penting. Sebagai contoh, kita ingin tahu pesan rahasia tentang tipe dan banyaknya pesawat tempur musuh. Kita dapat menduga kata-kata airplane, aircraft, dan sebagainya. Selanjutnya ada alternatif terhadap substitution cipher. Di sini itu dapat kita private key-nya.
Lalu algoritma dengan 2 key atau private and public atau disebut juga dengan asymmetric. Lalu terdapat enkripsi dan deskripsi dengan symmetric key model matematikanya. Pertama ada enkripsi, yaitu plain text atau PT, dengan shipper yang mendefinisikan suatu fungsi F yang punya dua argumen, PT dan KK. Shipper text PT-nya itu adalah F buka kurang PT, K. Untuk deskripsinya itu, PT-nya itu sama dengan F buka kurang CT, K. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi mata kuliah teori informasi untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.